Tentuiners, Rabu sore saatnya sikat seputar informasi kesehatan. Dan di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, kita akan membawakan tema penyakit-penyakit yang mirip dengan influenza. Tentunya sadar nggak sih belakangan ini cuaca tuh bener-bener ekstrim ya. Jadi kadang-kadang dingin banget, terus tiba-tiba panas, terus tiba-tiba dingin lagi. Saya aja nih ya, saya lagi aku Mutiara Syidik udah berapa kali dikena batuk. Oke, dan seperti biasa seputar informasi kesehatan bekerja sama dengan Promkes RSHS Bandung. Dan wah, dokternya sudah join, teman-teman. Kita akan langsung aja. Oke. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore, Mbak Mutiara. Apa kabar dokter? Dengan dokter Ferdian SPPD ya dok? Benar, Mbak. Apa kabar hari ini, sehat dok? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Maaf ya dok, tadi agak delay dikit karena kebetulan lagi di jalan, jadi agak melipir dulu. Nggak apa-apa, santai. Oke, dokter, di sore hari ini kita akan membahas tentang mengenal penyakit yang mirip-mirip influenza atau disebut ILI ya dok ya? Benar nggak sih Iya, dok iya. sebutannya ILI? Betul, betul. Kita sebut di Indonesia, kita sebut ILI aja. Lebih mudah ya, diingat juganya. Oke. Kalau ILY I love you ya dok. Kalau ILI apa? Kalau ILI ini malah penyakit ya dok ya? Bener. Oke dok, boleh sedikit diceritakan nggak sih dok, apa sih ILI ini sendiri? Ya, jadi mengenai ILI itu per definisi adalah suatu gejala mirip influenza ya, yang ditandai dengan demam disertai batuk, demam dan batuk. Demamnya pun harus terukur dengan temperatur sampai 38 derajat dan batuk, dan pasiennya masih rawat jalan, maksudnya hanya datang ke poliklinik atau tidak sampai dirawat inap dalam waktu kurang lebih 10 hari. Itu per definisinya, Mbak, sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan gejala saluran pernafasan akut atau ISPA yang ditandai yang tadi saya katakan, ada demam terukur 38 derajat, ada batuk dan kurang dari 10 hari, itu masuk kriteria influenza like illness. Dan kriteria influenza like illness ini sebenarnya dalam kondisi surveillance, jadi dilaporkan, Mbak. Jadi kalau memenuhi kriteria ini, pasien dengan kriteria ILI ini, dia harus dilaporkan, bahkan harus diperiksa apakah emang mengandung kuman influenza apa enggak pada site-site yang ditentukan gitu sebenarnya. Oke, nah kalau bedanya sendiri dok dengan influenza biasa atau dengan demam biasa gitu, kayak meriang masuk angin nih, biasanya kan kalau orang kita ya dok ya, dikit mau, aduh iya mah biasalah cina asup angin cina gitu ya dok. Kalau misalnya ini hanya masuk angin biasa, ya sebetulnya sulit dibedakan ya, karena gejalanya kan mirip-mirip juga. Bisa aja pasien yang masuk angin ada gejala batuk, ada demam 38 derajat juga gitu. Jadi kita bilangnya begini, influenza-like illness ini adalah suatu kelompok besarnya, Mbak. Kelompok besar. Dan common cold atau yang biasa kita sering bilang meriang-meriang itu adalah bagian dari kelompok besarnya itu gitu. Oke, nanti dok, belakangan ini kan cuaca lagi ekstrim banget ya dok, menurut saya di Tasikmalaya. Nah di Bandung sama nggak sih dok? Jadi bentar-bentar tuh cuaca tuh sebenarnya panas, tapi hawanya tuh dingin banget gitu. Terus tiba-tiba kalau siang tuh yang terik banget deh dok. Saya aja nih dalam 2 minggu ini 2 kali dok terkena sakit. Oke. Jadi kalau untuk cuaca sih, kan sekarang sebetulnya masuk musim kemarau ya, di tengah-tengahnya kemarau. Terus kalau di Tasik dingin, kalau di Bandung sih kurang lebih mungkin nggak se-ekstrim atau nggak lebih dingin dibanding Tasik mungkin ya. Dan kalau misalnya Mbak sempat ada kayak batuk pilek 2 minggu, terus habis itu sakit lagi, mungkin Mbak Mutiara harus banyak istirahat, banyak minum vitamin sebenarnya.
Kayaknya iya Atau sih. mungkin ya kan kita tahu ya, maksudnya misalnya Mbak berinteraksi dengan banyak orang, ya mungkin Hmm? pakai masker kan masih ada pakai masker kan sebenarnya kan. Oke, oke, oke. Berarti tapi karena saya kira tuh karena cuaca memang sekarang lagi ekstrim, jadi sehingga banyak sekali yang memang terkena ili ini nih dok. Ini Oh memang ya ya ya. cuaca sekarang ini. Kalau hubungannya dengan cuaca sekarang, kebetulan juga saya di Hasan Sadikin itu sebagai koordinator surveillance SARI. Kalau di rumah sakit itu SARI, kalau di puskesmas atau di rawat jalan di klinik itu ILI, influenza like illness. Itu sebetulnya tidak sedang ada apa namanya surge ya peningkatan kasus untuk influenza di bulan-bulan ini sebenarnya Mahmud sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan cuaca, ya karena cuacanya ekstrim, misalnya jadi lebih dingin, terus Hmm? kadang-kadang lebih panas, ya mungkin aja sistem pertahanan tubuh orangnya lebih kurang baik gitu. Tapi menurut saya sih nggak terlalu demikian deh. Mungkin person to personnya nih, Mbak Mut. Ya. Hmm, oke. Jadi itu perasaan Mutiara sendiri ya. Oke, oke, baik dokter. Nanti dok, setelah tadi kan gejalanya tadi spesifik ya dok ya, batuk, terus juga demam 38 derajat minimal ya dok ya, dan dengan waktu kurun 10 waktu hari. tertentu Ya. 10 hari Ya. berarti. Kalau lebih dari itu bukan. Kalau lebih dari 10 hari, misalnya batuknya udah 2 minggu, biasanya Hmm? tidak masuk kriteria influenza like illness ini ya sebetulnya. Hmm. Kalau kita pakai pakem dari kriteria influenza like illness yang disesuaikan oleh WHO. Tapi ya bisa aja sih, misalnya, dok saya batuk pilek, pileknya udah 2 minggu, ya bisa aja gitu. Tapi ya kita tidak sebut ILI gitu maksudnya. Kebayang nggak, Bang? Kebayang, 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 kebayang dok. Oke, oke. Nah, berarti dok, kalau bedanya dengan influenza biasa itu berarti dari durasi waktu itu ya dok? Lebih tepatnya gini Mbak, influenza itu bisa menjadi salah satu penyebab dari ILI, bahkan tersering gitu. Oke. Jadi influenza like illness bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh bakteri bahkan. Jadi namanya juga influenza like illness, penyakit yang menyerupai influenza atau penyakit-penyakit yang menyerupai common cold yang ada batuk, ada demam gitu. Nah, penyebabnya banyak. Tetap kita harus bagi lagi penyebab orang batuk pilek apa sih? Penyebab orang gangguan saluran pernapasan, ada bakteri, ada virus, seperti itu, Mbak. Oke, 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 ya baik. Nah dok, untuk gejala terparahnya sendiri tadi kan ada berarti ke ISPA ya Oke, dok ya, ya. kesulitan Kalau pernapasan. Jadi kalau misalnya yang terparah dari gejala ILI ini yang paling parah ya, sebetulnya mirip kayak waktu era COVID, Mbak, sekitar 4 tahun yang lalu. Berarti yang paling takuti adalah sesak nafas, dan kedua adalah kadar oksigen dalam darah turun. Jadi pasiennya ya sesak, selain sesak terus oksigen dalam darahnya kurang cukup gitu. Nah, itu yang paling bahaya sih. Jadi apa sih apa hubungannya? Berarti influenza like illness-nya ini tidak hanya bermasalah di saluran pernafasan atas aja, tapi juga saluran pernafasan bagian bawahnya juga kena, paru-parunya juga mungkin saja kena gitu. Jadi itu yang terparah. Dan kadang-kadang selain sesak, terus desaturasi ya saya bilangnya kurang kadar oksigen, ya kadang-kadang pasien juga jadi kita bilangnya apa? Malais ya, malais itu lemes sekali, badannya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kadang-kadang ada nyeri badan yang hebat, kayak waktu era COVID. Oh, Mbak Mut pernah oke, kena oke. COVID, Mbak? Alhamdulillah Pak sudah saya apalagi saat itu saya zaman-zamannya diasingkan Pak, saya sampai nggak ada yang mau deketin saya Pak. Ih, sana jauh-jauh gitu. Nah, kalau ili ini berarti kalau memang seperti itu, apakah berarti ili adalah rebound dari COVID Pak? Atau Oh, cabang? gini, kalau begitu analisisnya gini, ILI itu bisa juga ketika misalnya kita periksa nih di swab kayak zaman dulu, Mhm. misalnya memenuhi kriteria ILI, pasien ada yang batuk, ada pilek, diukur demamnya 38 derajat Celcius, batuknya baru 2 hari, pileknya baru 2 hari, demamnya juga baru 2 hari. Nah ini masuk kriteria ILI nih. Kita swab tenggorok ya, pasti swab hasilnya COVID bisa. Oh, Jadi ILI itu keranjang besarnya gitu loh. oke, oke. Etiologi Etiologinya bermacam-macam,
tapi satu himpunan besarnya itu adalah influenza like illness gitu. Oke, cuman mungkin karena namanya juga cantik ya dok ya, Ili, jadi nggak sehoror COVID ya dok ya. Kalau COVID kan Betul. udah kayak horor duluan gitu kan, udah kayak saat itu kan ya dok, apalagi awal-awal tuh COVID itu udah kayak penyakit yang menjijikan, menakutkan gitu loh dok. Ya benar setuju. Karena memang ya itulah dibuat suasananya mungkin ya, vibes-nya tuh vibes seperti itu. Nah nih dok, kalau Ili sendiri berarti menular dok? Kalau Ili menular, kalau misalnya penyebabnya karena virus-virus yang airborne ataupun virus yang basisnya droplet, dia menular. Contoh, misalnya penyebab dari pasien ada memenuhi kriteria Ili, penyebabnya setelah diswab adalah influenza A atau influenza B. Ketika dia berdampingan dengan seorang ibu terus sama anaknya bisa saja ketularan. Ya, jelas harus ada sistem imun tersendiri ya terhadap penyakit influenza tersebut gitu. Oke. Tapi memang namanya kalau ada orang yang flu ataupun batuk, sebagai pasien pun memang harus sadar diri ya dok ya untuk selalu menggunakan masker berarti ya dok ya? Iya, setuju. Supaya tidak kita bilangnya apa ya? Masker itu sekarang mudah diakses. Zaman dulu kan masker bedah aja susah dicari gitu kan. Sekarang di marketplace atau di mana banyak, bahkan di toko-toko juga banyak sebetulnya ya. Jadi kalau bisa sih tetap sedia. Banyak hal ya, kita bilangnya apa ya? Tetap banyak hal yang baik juga sih, dari hikmah baik dari era COVID kemarin gitu. Salah satunya ya sekarang masyarakat mungkin lebih paham protokol kesehatan gitu. Misalnya ada orang yang batuk, terus protokol batuk yang benar seperti apa gitu, terus jangan meludah sembarangan dan lain-lain. Kayaknya masyarakat mungkin lebih paham di era sekarang gitu dibanding sebelumnya ya. Betul dok, dan salah satu hikmahnya juga kita tuh sebagai orang awam tuh jadi tahu saturasi oksigen gitu ya dok ya. Jadi bener dok, jadi kita juga semenjak COVID itu ya, saya sebagai pasien dan juga masyarakat awam tuh, dari yang tadinya termometer tuh nggak yang wajib banget, sekarang kayaknya termometer itu adalah hal yang wajib dimiliki di rumah. Kayaknya satu rumah tuh wajib ada satu aja, supaya kalau misalkan demam tuh udah nggak kayak, aduh aku kayaknya demam deh. Kan kadang ada kayak gitu ya dok ya, perasaan seperti demam, tapi ternyata pas dicek itu nggak demam, cuma kayak 36 gitu, 36,5 gitu ya, nggak yang 38 gitu, nggak yang sehoror itu gitu. Terus kayak saturasi juga, orang kan sekarang udah semakin jadi lebih tahu ya dok ya. Saturasi oksigen tuh ternyata gini, standarnya bagusnya kayak gini ya. Itu adalah salah satu di balik sebuah musibah berarti. Musibah, betul. Oke. Kalau orang bilang setelah badai pasti berlalu. Satu. Setelah badai mudah-mudahan ada pelangi. Kalau menurut Bernadia dok, untungnya aku masih terus bertahan, Cina. Jadi kemana-mana ya dok ya, maaf ya. Oke dokter, lanjut. Oke, buat trainer semua yang dokter, kebetulan ini kita juga live di Radio MDK di 102,9 FM Tasikmalaya. Buat trainers yang di rumah yang ingin bertanya boleh ya dok ya. Atau buat yang lagi nonton juga boleh banget bertanya di kolom komentar, nanti kita akan share dan juga tanyakan kepada dokter. Oke dok, nah untuk cara pencegahannya sendiri nih dok, kalau misalnya sudah timbul nih gejala-gejala yang tadi, yang Ili itu, apa yang harus dilakukan pertama kali? Oke, jadi kalau misalnya kita untuk mencegah supaya tidak terserang penyakit virus atau influenza, apalagi penyakit-penyakit saluran pernafasan yang ditularkan melalui udara, ya sebetulnya itu masuk ke protokol kesehatan yang kita ketahui selama ini ya. Pertama, ya kita harus sering-sering mencuci tangan lah ya. Misalnya habis memegang benda yang tidak bersih, misalnya kita nggak pernah tahu loh di meja itu apakah ada yang habis bersih atau habis batuk atau yang ketawa-tawa tapi banyak dropletnya, terus kita pegang hidung, pegang mata, itu jelas harus dihindarin. Terus kedua, ya misalnya semua penyakit pada prinsipnya adalah, terutama penyakit infeksi, itu ada hubungan dengan sistem imun, Mbak. Jadi kalau misalnya sistem imun kita lagi jelek-jeleknya,
Misalnya kita kurang tidur, makannya lagi nggak bersih, lagi nggak sehat, bisa aja si sistem imun kita turun, terus kita banyak pikiran dan lain-lain, sehingga si virusnya mampu untuk melawan sistem imun kita dan virusnya mampu menjangkit kita gitu. Jadi sistem imun harus bagus. Terus kedua ya kita menghindari supaya kuman tersebut atau virus tersebut, bakteri tersebut tidak masuk ke dalam tubuh. Terus yang ketiga yang tadi saya bilang, misalnya kita sedang berinteraksi dengan ada pasien yang sakit, ya kita jaga jarak. Jangan sampai, oh udah tahu temennya lagi bersin, temennya lagi batuk-batuk, terus kita malah bareng pasien tersebut, bareng orang tersebut. Jangan gitu. Kalaupun pakai masker, tapi lagi-lagi sekarang masyarakat alhamdulillah kayaknya udah lebih free ya, nggak seperti zaman dulu gitu. Betul. Terus ya kalau misalnya mau minum suplemen, misalnya vitamin ya dianjurkan sih sebenarnya, apalagi kalau lagi sistem imunnya lagi turun gitu. Mungkin itu sih untuk cara pencegahan secara umum ya. Tapi kalau misalnya cara mengatasi, misalnya sudah diketahui penyebabnya karena influenza, ya mungkin harus dikasih antivirus gitu. Atau misalnya sudah terlanjur sakit, ya mungkin berobat, istirahat supaya imunnya bagus, minum air putih yang banyak, minum air hangat dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi kalau demamnya minum obat demam, batuk minum obat batuk. Dan ingat, jangan selalu mengandalkan antibiotik. Jangan dikit-dikit, dok ini kayaknya saya batuknya kemungkinan besar karena bakteri sehingga saya harus minum antibiotik. Itu belum tentu. Biasanya malah infeksi influenza like illness ini biasanya sembuh sendiri dalam hitungan 3 hari atau 4 hari. Ya seperti biasa, common cold yang biasa gitu. Kita istirahat, habis itu berapa hari kemudian batuk pileknya udah mulai berkurang dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang saya juga pengen tekankan, Mbak Mutiara, yaitu kalau bisa ini masyarakat ke depannya, terutama orang dewasa, lebih paham mengenai vaksinasi influenza, gitu. Jadi Dewasa juga ada vaksin influenza itu? Iya, vaksin influenza juga ada. Dan vaksin influenza itu didesain khusus untuk supaya orang tersebut kebal terhadap varian-varian influenza di tahun tersebut. Jadi idealnya harus per tahun divaksin. Kayak terakhir saya vaksin itu bulan Mei 2024. Alhamdulillah saya terproteksi sampai mungkin sekitar setahun ke depan. Jadi ya apalagi saya nakes memang harus kan berhadapan terus dengan pasien dan saya nggak pernah tahu apakah ada yang influenza apa enggak dari pasien tersebut. Gitu Mbak. Dok, karena saya tertarik nih dok mengenai vaksin influenza karena jujur dok saya baru dengar mengenai vaksin influenza, mungkin juga pemerintah kurang masif ya dok ya dalam mensosialisasikan vaksin influenza ini sendiri. Di mana dok saya bisa mendapatkan vaksin influenza? Apakah ada program pemerintahnya atau masih berbayar untuk saat ini? Kalau untuk program pemerintah sih untuk sementara ini vaksin influenza yang saya tahu tidak ada. Jadi belum ada program khusus untuk masyarakat secara umum. Tapi kalau misalnya untuk tenaga kesehatan mungkin tergantung dari tempat di mana dia berdinas. Kayak kebetulan saya di Hasan Sadikin itu ada vaksin influenza juga. Tapi untuk sementara ini misalnya yang misalnya udah yang memang didesain khusus untuk nakes dikasih. Tapi kalau enggak ya enggak. Waktu kemarin kita juga ada kok. Kebetulan kalau saya sih vaksinnya di perhimpunan saya. Waktu saya acara penyakit dalam, saya divaksinnya di sana. Nah, untuk mengakses vaksin influenza ini sebetulnya nggak terlalu sulit sih Mbak. Saya kalau di Tasik nanti saya coba tanya ya, apakah di rumah RSUD Tasik apakah ada klinik vaksinnya juga apa enggak? Karena kalau misalnya ditanya apakah jenis vaksinnya sulit didapat, sebetulnya enggak. Kan di Bandung ada Bio Farma dan Bio Farma menghasilkan salah satunya itu vaksinnya ada. Saya nggak sebut nama produk di sini ya, tapi yang pasti ada vaksin-vaksin lokal gitu. Ada vaksin lokal, ada vaksin juga yang internasional ya, yang vaksin influenza ini. Dan harganya terjangkau Mbak, bukan vaksin yang harganya sampai jutaan lebih itu mah enggak. Vaksin-vaksin yang harga terjangkau. Dan seperti biasa disuntik di deltoid ya, jadi seperti kayak pas mau COVID aja gitu disuntik. Dan suntiknya juga efek sampingnya minor kok, maksudnya nggak sampai yang demam kayak waktu era COVID kan ada vaksin khusus yang nggak demam dan lain. Nggak ada sama sekali, efek sampingnya minimal kok. Oke. Wah, saya pengen dok karena kan saya juga kerjanya ya itulah
berhubungan dengan banyak orang, dan yang namanya seorang ibu biasanya memang nggak boleh sakit ya, apalagi kalau influenza itu kan ribet ya dok ya, kalau Iya, meler bisu, aduh udah jadi kebawaannya tuh emosi, bener nggak sih dok? emosi. Iya dok, soalnya kan karena saking riet gitu ya, tungku juga pusing, bangun juga, ah udahlah, kalau udah paling benci deh kalau udah kena influenza. Nah nih dok, kalau misalnya tips dari dokter nih dok, supaya kita terhindar dari itu, tadi kan dokter udah menyampaikan tips-tips cara ini ya dok ya, Iya, cara untuk cara mencegah. menghindari Ah, influenzanya sendiri dengan minum vitamin dan sebagainya. Nah kalau hmm. tipsnya supaya kita bisa kebal nih dok dengan cuaca yang sebentar panas, sebentar hujan, sebentar dingin, sebentar panas lagi, sebentar datang, sebentar pergi ya dok. Itu Sebetulnya gimana? gini, Mbak Mutiara kan apa namanya ya? Kalau misalnya emang kita tidak bisa, kan kita cenderung berhadapan dengan lingkungan yang ekstrim. Kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut, betul ya? Kita Betul. pada prinsipnya manusia, kita beradaptasi. Dan kalau misalnya dalam cuaca yang dingin ya idealnya kita pakai baju yang lebih tebal, yang lebih hangat gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi panas ya seharusnya kita juga disesuaikan pakaiannya, misalnya pakai baju-baju yang terisem atau gimana, pokoknya yang lebih nyaman buat beraktivitas gitu. Terus sistem imun itu multifaktoral sekali, Mbak Mutiara. Jadi kalau misalnya kita makan yang bergizi, multivitamin, sorry, makan misalnya makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran itu kan tinggi vitamin C, tinggi vitamin B, dan hal-hal tersebut akan meningkatkan sistem imun. Karena mereka pada prinsipnya berfungsi untuk sebagai kofaktor enzim. Dan enzim tubuhnya itu yang melindungi sistem imun kita gitu. Jadi makan sayur dan buah-buahan idealnya harus tetap dimasukkan, asupan tersebut harus masuk tiap hari gitu. Terus ya makan bergizi tinggi, jangan sampai makanan-makanan yang cuma karbohidrat, karbo lagi, karbo lagi, jangan. Untuk gula lagi, glukosa, jangan. Kita butuh sesuatu yang sebagai sumber protein atau sumber lemak yang baik gitu. Makan bergizi tinggi, terus ya mungkin istirahat harus cukup nih. Dalam artian cukup, kan setiap orang berbeda-beda ya, dan setiap bertambahnya usia juga berbeda-beda untuk kapasitas tidur. Tapi kita paham kok, tidur yang sehat seperti apa. Tidur jangan terlalu larut, jangan tunggu sampai misalnya sampai jam tertentu baru tidur, enggak. Pokoknya kita sesuaiin aja. Kalau bisa misalnya jam 10, jam 9 pun kita udah bisa istirahat. Dan tidur itu bifasik, hati-hati. Kadang-kadang kita tidur jam 9, kebangun pasti jam 2. Habis itu kita berusaha untuk tidur lagi, mudah-mudahan bisa kebangun lagi pas sholat subuh dan lain-lainnya gitu. Hati-hati Mbak, ya. Memang itu Terus seperti ada pola gitu dok? pola, memang ada polanya. Oh. Ya, kita pada prinsipnya sadar ya, kalau tidur kelamaan juga pasti kita kebangun kan. Misalnya tidur jam 9, tidur jam 9 malam, itu sampai jam 3 pagi aja itu udah tidur 6 jam gitu. Pasti kebangun, nggak mungkin enggak gitu. Oke. Betul. Terus Dan apalagi ya, untuk tips yang lain ya, sistem imun udah, hindarin stres Mbak, jangan terlalu banyak stres. Ya, Nah, ini karena stres itu meningkatkan hormon kortisol, jadi sistem imun kita turun gitu. Nah nih dok, ngomongin stres nih dok, kenapa sih dok menurut dokter ya Gen Z ini kenapa sekarang lebih rentan stres dok? Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai generasi, saya takut kita menggeneralisasi generasi ya Teh ya. Kalau saya lebih melihatnya apa ya, gimana ya? Mungkin nggak hanya Gen Z mungkin ya, tapi saya melihatnya era sekarang. Era sekarang itu terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan informasi tersebut kayak melimpah ruah sampai-sampai kita sebetulnya tidak sedang butuh informasi tersebut, tapi informasi tersebut terus asup tersebut, dan kadang-kadang bisa bikin kita kayak apa sih, berlebihan gitu, malah jadi ansietas atau ini kita nggak butuh informasi ini gitu. Makanya sebetulnya ini mungkin masukan juga sih, nasihat juga mungkin buat Mbak Mutiara juga ya. Kalau saya sih berusaha ya Mbak, saya jujur saya belum tentu bisa 100%. Saya membatasi penggunaan media sosial sengaja. Kan sekarang either di iOS ataupun di Android itu kan bisa ada screen time kan, bisa ngatur supaya Instagram hanya 1 jam, terus TikTok hanya 30 menit. Itu sebetulnya udah bisa bawaan dari sang program sebetulnya.
Dan ya kita tinggal disiplin sama nggak disiplin aja gitu. Nah, salah satu untuk supaya kita bisa sistem imunnya baik adalah ya disiplin, supaya kita tidurnya jangan terlalu molor gara-gara ngeliatin scroll doang kerjaannya gitu, Mbak. Oke. Masuk akal nggak? Masuk sih dok, logis sih dok, karena ya itu, jadi kalau terlalu banyak insight ya dok ya ke otak kita, ternyata belum tentu membutuhkan sebanyak itu ya dok ya, sehingga cenderung gampang stres, gampang capek, kayak ngeliatin cerita orang aja, hal sepelenya ya dok ya. Saya tuh misalnya melihat sekarang kan banyak sekali kasus kayak penyiksaan KDRT yang anak kecil. Iya. Saya tuh nggak bisa melihat anak kecil itu. Saya aja kalau udah melihat video-video kayak gitu, udahnya tuh kayak udah jadi sesak napas dok. Dan bawaannya kayak ya berasa saya ada di sana gitu. Jadi Iya, oh benar. ya, saya baru kepikiran sih dok bahwa memang itu sangat berpengaruh terhadap stresnya kita berarti ya dok ya. Oke, baik, luar biasa, terima kasih dokter untuk informasinya. Ini informasi pribadi sih, ini kayaknya bukan acara sikat, ini lebih ke konsul pribadi ya dok ya. Oke, karena emang kalau dilihat-lihat ya dok ya, lihat dikit-dikit tuh lihat status ya, itu ya, lihat status story-nya ABG sekarang, kayak dikit-dikit tuh udah depresi, dikit-dikit tuh kena mental, dikit-dikit tuh stres, ya benar. dikasih ini dikit, jadi kayak sedangkan kita yang udah angkatan lama tuh ya dok ya, yang mentalnya udah dihajar itu, kayak jadi menganggap kayak kenapa sih dikit-dikit mental tempe, tapi memang beda eranya tadi ya dok ya. Mereka ingat loh, Gen Z itu di mana mereka kecil 3 tahunan pun mungkin saja udah dikasih handphone untuk yang nyisirin rambut lah atau apa untuk anak saya begitu, makanya saya paham bahwa oh iya, dari mereka sekecil itu aja pun mereka pernah pegang handphone, dan handphonenya udah masuk ke smartphone, bukan handphone yang zaman dulu yang masih kayak cuma untuk telepon WA doang gitu. Betul bener sih dok. Kalau dulu apalagi zaman kita masih kecil kayaknya, kalau saya ya kayaknya waktu kecil enggak, malah ya, apalagi kan dulu mah bisanya telepon doang, SMS doang, itu pun kayaknya butuh effort orang dewasa. Oke, nggak kerasa dok, ternyata kita sudah hampir 30 menit dok ngobrol-ngobrol di seputar informasi kesehatan. Terima kasih untuk dokter yang atas ilmunya yang luar biasa. Dok, ada yang mau disampaikan kepada Tentuneners yang di rumah ataupun yang nonton hari ini sebelum kita closing? Closing ya, jadi kalau saya sih closing saya, kita kan lagi bicarain sebetulnya influenza like illness ya. Influenza like illness ini adalah suatu hal yang sering ditemui ya. Jadi penyakit saluran pernapasan bagian atas seperti batuk dengan demam itu adalah suatu hal yang sering kita temui, tapi alhamdulillahnya biasanya ringan, tapi mengganggu. Dia mengganggu aktivitas, sehingga kalau bisa kita cegah. Kenapa? Karena kalau dia terlanjur kena, produktivitas kita langsung turun. Yang tadi Mbak Mutiara bilang bahwa misalnya langsung mau ngantar anak jadi susah, bangun riut, sakit badan dan lain-lain gitu. Dan kalau nyadar Mbak, kalau misal alhamdulillah karena saya udah vaksin, sebelum saya vaksin atau mungkin Mbak Mutiara ngerasain, pasti minimal setahun sekali kena influenza, pasti. Iya sih, bener nggak? Bener. Nah, maksudnya kalau sekarang kan setelah era COVID mungkin pakai masker semua, jadi nggak kena influenza misalnya. Kalau setelah itu kan kita lost lagi kan, kita mulai nggak peduli dengan batuk dan lain-lain gitu. Minimal sekali atau 2 kali, seperti cyclical dari puncak influenza. Puncak influenza kalau di luar negeri itu biasanya berhubungan dengan musim dingin ya. Jadi akhir November, Desember, Januari itu mereka tinggi sekali puncak influenza. Kalau di Indonesia kan tidak seperti itu puncaknya. Yang saya pahami itu puncak influenza yang terakhir puncak COVID itu di bulan Maret, Mei. Itu banyak sekali kasus, habis itu dia turun. Dan saya hubungkan dengan mungkin musim pancaroba atau musim terakhir dari yang banyak hujannya gitu. Gitu paling. Kita berusaha cegah ya, karena ini mengganggu produktivitas gitu. Betul. Dan agak ini juga kan, agak
agak malu juga sebenarnya kalau punya batuk itu kan, apalagi kalau di tempat umum kayak kita lagi ngobrol batuk itu kan rada nggak enak ya dok ya, jatuhnya tuh Nggak enak, betul, nggak betul. nyaman. Apalagi kalau era sekarang. Beda sama kayak sakit gigi, sakit dada, meskipun mendingan enggak ya, cuman maksudnya kan hanya kita yang merasakan, yang punya penyakitnya yang merasakan. Nah, kalau kayak batuk, pilek itu kan orang tuh bisa melihat dan bisa jadi kan orang tuh risih gitu dengan Iya, betul. kita saat Setuju. kita batuk. Dan juga Mhm. ya itulah Tentuniners, buat kamu yang lagi nonton ataupun mendengarkan di rumah, apa yang dikatakan Dokter Ferdi bahwa kita memang harus menjaga kesehatan terutama untuk Ili ini Iya, ya, supaya kita terus sehat dan terus produktif dan betul. bisa nyaman kemanapun kita pergi. Baiklah dokter, terima kasih untuk informasinya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila salah-salah kata dok ya. Jangan bosan-bosan Sama-sama, untuk Mbak. memberikan sosialisasi dan informasi mengenai kesehatan. Saya pamit Iya, dokter, terima kasih. sukses Dan juga, Mbak. sama-sama. Dan Tentuniners, jangan kemana-mana karena seputar informasi kesehatan masih akan nemenin kamu sampai jam 6 sore. Dan jangan lupa setiap hari Rabu kita akan live Instagram di jam 4:30 sampai dengan jam 5 sore, tentunya bersama Promkes RSHS Bandung. Saya Mutiara Sidik pamit, jangan kemana-mana, tetap di 102,9 MBK Radio Young Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.